Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana? Udah sarapan semuanya? Sudah. Berapa piring? Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Absen terlebih dahulu. Jessica hadir? Acungkan tangan ya. Adit? Oke. Suhendi? Alhamdulillah hadir. Kemudian Muhammad Jailani? Hadir. Sarnati? Sarnati yang itu ya, Bapak suka lupa aja. Sarnati Muhammad Robi? Hadir. Suci Putri Anggraeni? Hadir. Yasir Dulkat? Nuraini? Alpa? Ada kabar? Sakit. Sakit ya. Udah berapa hari? 3 hari? Hah? 1 hari ini doang ya? Wasdi? Hadir. Oke. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan hari ini kita pembelajarannya lancar ya, amin. Oke, untuk sebelum kita mulai boleh dibagikan dulu untuk ini. Sok Wasdi, boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kurang. Oke, silakan dibagikan dulu. 7 ya, tambah lagi. Oh ini satu lagi nih. Satu lagi nih. Dibagiin ya. Untuk tadi yang tidak hadir siapa? Nuraini. Kalau misalkan 3 hari nggak masuk aja, nanti diminta dijenguk ya sama wali, nanti minta wali kelas untuk minta dijenguk bareng-bareng. Oke, untuk mata pelajarannya kita informatika hari ini di bab 2 ya. Kalian boleh buka dulu untuk bab 2. Di halaman 26 kalau nggak salah ya. Halaman 26. Berpikir komputasional. Oke. Itu. Udah ketemu? Udah ya. Oke, ini untuk bab 2. Sebelumnya kita sudah mempelajari bab 1 yaitu tentang apa? Untuk bab 1 kemarin yang sudah dipelajari lupa lagi. Masih lupa lagi. Keterampilan generik ya. Nah, untuk bab 2 ini berpikir komputasional bisa dilihat dulu untuk tujuan pembelajarannya hari ini. Jadi untuk pada hari ini kalian akan mempelajari mengenai berbagai konsep yang terdapat dalam informatika ya. Misalnya algoritma, representasi data, penjadwalan dan lainnya melalui soal-soal yang dekat dengan kehidupan kita, kalian, kamu, saya sehari-hari. Seperti itu. Bisa dilihat untuk di bab 26, halaman 26 ya. Nah, di sebelumnya apa itu berpikir? Dapatkah kalian membedakan antara berpikir dan bertindak? Berpikir dan bertindak, bisa nggak membedakan berpikir dan bertindak? Nah, misalkan pas pulang sekolah si Wasdi berpikir, saya pengen masak nasi goreng walaupun si ibu nggak ada, saya masak sendiri. Nah, setelah berpikir terus bertindak berarti berkaitan dengan aktivitas ya, itu. Oke, di bab selanjutnya di sini ada peta konsep, representasi data, terus di tengah-tengahnya ada berpikir komputasi, algoritma, struktur data dan estimasi penjadwalan. Nah, di sini ada persepsi. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu oleh komputer? Oke? Dapatkah kalian di situ menyebutkan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu oleh komputer? Apa aja, Jess? Contoh lah, kalau misalkan kita bawa motor terus di situ ada kita beli bensin ke pom. Di situ ada angka mau berapa ribu kita isinya ya. Di situ ada angka. Nah, itu berkaitan dengan komputer, komputasi ya. Ada lagi
Kalau Bapak, kegiatan sehari-hari mengabsen kalian memakai buku ini. Nah, di sini ada daftar siswa kelas 7 misalkan. Nah, ini dibuat dengan komputer ya, ini salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi untuk kegiatan sehari-hari itu menggunakan komputer. Di bawahnya, berpikir komputasional, analisis masalah, kemudian menyelesaikan persoalan, kemudian algoritma, preferensiasi data, struktur data, pola, dan penjadwalan. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Hese amat cenai komputasional. Oke, kita baca bareng-bareng. Kalian juga baca, Bapak yang bersuara, boleh? Apa kalian pernah memikirkan perbedaan antara pembuatan biskuit atau kue yang dibuat di rumah masing-masing dan biskuit dalam kemasan dengan merek tertentu yang dijual di warung atau di toko swalayan? Mari kita lihat sekilas perbedaan proses pembuatan biskuit tersebut. Bisa lihat di gambar 2.1, anak-anak membuat kue di rumah. Kemudian gambar 2.2, ibu-ibu membuat kue untuk UMKM. Sedangkan untuk gambar 2.3, mesin pembuat kue di pabrik kue. Nah, kita lanjut lagi untuk membacanya. Jika kalian mau membuat biskuit atau kue untuk anggota keluarga di rumah yang terdiri atas 5 orang, kalian cukup membuat biskuit tersebut di dapur dengan peralatan yang ada di rumah, yaitu gambar 2.1 ini, ya, seperti itu. Kemudian lain halnya dengan beberapa ibu lain yang membuat biskuit dalam jumlah yang cukup banyak untuk dijual dan menjalankan usaha mikro kecil menengah atau dalam kurung UMKM. Jadi kalau misalkan ada singkatan UMKM itu apa tadi? Usaha mikro kecil menengah. Ya. Ibu-ibu tersebut tidak membuat kuenya di dapur rumah yang kecil dengan peralatan seadanya, melainkan mereka memerlukan tempat dan beberapa peralatan yang lebih canggih ya dibandingkan dengan peralatan yang kalian gunakan untuk membuat kue di rumah. Jadi lebih canggih lagi ya untuk UMKM. Untuk menjalankan UMKM, membuat dan menjual biskuit, ibu-ibu mengerjakan pembuatan biskuit tersebut bersama-sama. Ini gambarnya di 2.2 ya. Hal yang berbeda lagi terjadi pada proses pembuatan biskuit yang ditunjukkan untuk diproduksi secara massal dan dalam jumlah yang sangat besar. Biskuit tersebut dibuat dan dikemas dengan mesin pabrik 2.3 untuk gambarnya. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Oke, kita langsung ke hal yang berikutnya aja. Komputer banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan atau membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang kita hadapi. Cara kerja komputer menyerupai cara kerja manusia. Pada proses pembuatan biskuit dengan alat apapun, tentunya tetap diperlukan bahan dasar tepung, margarin, dan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut dicampur dan diproses lebih lanjut ya. Nah, di sini berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Ini yang harus kalian garis bawahi ya. Yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien, ya, tidak rumit. Soal-soal pada bab berpikir komputasi mencakup berbagai konsep informatika. Tentunya konsep tersebut tidak berbatas pada soal-soal yang disajikan pada materi berpikir komputasional. Pada jenjang kelas 7, 8, dan 9, maka tata konsep yang diberikan pada bab ini tidak dapat menggambarkan konsep berpikir komputasional secara keseluruhan, tetapi terbatas pada materi yang dibahas pada kelas 7. Oke, kita lanjut ke algoritma. Nah, ini algoritma. Menurut kalian, menurut kita, menurut saya, apa sih arti dari pola? Pola dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap.
dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Misalnya seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian. Itu termasuk aturan, ya, aturan sekolah. Atau seorang peserta pertandingan olahraga diperbolehkan mengikuti pertandingan jika sudah menyerahkan formulir pendaftaran. Jadi harus ada pendaftaran dulu dan lolos dari pemeriksaan. Oke, selanjutnya aktivitas individu. Nah, ini aktivitas individu, aktivitas BK K701U, gelang warna-warni. Bisa kalian baca dulu, silahkan. Sebentar. Pahami dulu ya. Pahami dulu sampai ke bawah nih, sampai D5 di bawahnya. Kalian baca pelan-pelan, dipahami. Nanti setelah ini Bapak kasih tugas ya, yaitu tentang berpikir komputasional. Silahkan dibaca dulu, dipahami. Selancar macam namanya, adik-adik. Udah dibacanya? Udah dipahami? Kira-kira kalau sudah, Bapak mau bikin 3 kelompok, ya, boleh ini ke sana 3, itu ke situ 3 ya. Dan untuk perempuannya juga pas 3 berarti. Jadi untuk tugasnya itu berupa unplug, nanti kalian tinggal sesuai contoh di sini, ya, mungkin kalian bisa memahaminya terlebih dahulu. Untuk kelompok ini, ya, 2, ini di 1, dan ini 1 di sini nih, yang huruf tadi nih. Oke. Coba diskusikan, sok. Yuk. Ya, ini ke sini boleh. Nih. Nah, situ. Boleh, gitu. Silahkan diselesaikan masalahnya. Jadi berpikir dulu baru bertindak. Jadi kalian diskusikan dulu, kalau misalkan sudah fix untuk jawaban unplug itu, baru kalian bertindak. Cok, berpikir dulu. Iya, boleh. Misalkan di sini kan judulnya kembali ke sekolah. Buatlah garis dan bentuklah anak-anak sampai ke sekolah. Misalkan anak ini nih, mau ke sekolah mana nih? Set. Apakah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini? Berarti pakai jalurnya yang mana, ya? Sok, ditelusuri dulu, jangan dulu bertindak ya, berpikir dulu. Berpikir komputasional. Yuk, gimana? Ini O berarti ini. Ini O. Iya, O berarti. Ini.
I. Ya, I. Jadi ini jawabannya berarti apa di sini? Oh, B berarti. Nanti apa? Itu. Tuh. Ya, disesuaikan. Ini udah satu ya? Baru ini. Sampai 3, 2, 5, 4, 1 udah. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, makanya berpikir dulu baru bertindak. Kenapa? Nggak apa-apa. Mana salah mana? Nggak apa-apa, diulangi lagi aja, dicoret aja ya. Oke. Atau lanjut ke berikutnya aja dulu ya. Berikutnya dulu. Lihat angka dan warna berarti. Ya. Hah? Ini I bukan L. Kalau E huruf besar kan ada L-nya gitu ya. Ini I huruf besar tuh. Ya. Tapi ini huruf kecil semua ya, berarti L. Ya, berarti L itu. L kecil ya. Ya. Berpikir dulu, dibaca dulu, kalau mesti dibaca, dipahami dulu, baru bertindak ya. Gak apa-apa bentrok juga ya. Gak apa-apa. Wish. Ada yang sudah? Belum? Ayo, tuh dua lagi gampang. Ya. Yo, sambil tak ada tip X. Masih salah? Masih salah. Nanti boleh dikasih angka di sininya. Ini 1, 2, 3, 4. Terus ini si 1 nih, ini juga kasih misalkan. Si 1 ini yang satunya mana ini misalkan. Tulis 1. Ya. Misalkan si ini ke mana nih? Sekolah mana? Ini nomor 1, ini sekolah 1. Ya, berarti ini 1 gitu. Ya. Gampang itu. Sok berpikir dulu baru bertindak. Apalagi ini nih coding anak nih, ada nih coding anak namanya. Terus temukan jalannya sama dengan yang itu. Ada. Iya, nggak apa-apa, sesuaiin aja. Iya, kalau misalkan ini nomor 2 ke nomor 1 di sini, berarti ini nomor 2 misalkan gitu. Ya. Mana tadi yang udah? Coba lihat. Udah ya? Oke. Bentar. Kalau udah nih, boleh nih. Satu lagi. Itu temukan jalan.
jalan yang sesuai, yang tidak menyasar ya, yang tidak menyasar. Ini kan ada 5 nih jalannya, sok berpikir. Hah? Makanya ditelusuri dulu mana nih yang sampai ke sini nih, yang jalur mana, berpikir dulu ya, berpikir dulu. Kalau misalkan sudah fix, baru bertindak ya, baru ditelusuri pakai pulpen di sini sampai ke sini. Oke, jalur yang mana yang benar, sok. Setiap jalur dicoba ya, jangan dulu ditulis, takut salah lagi. Udah? Oke. Udah. Wih, cepet banget. Bener. Mana? Mana? Set. Iya, betul. Singkat ternyata namanya. Ternyata singkat banget. Udah, oke. Satu lagi tuh. Satu lagi. Kerjasama yang bagus ini, yang ini nih. Ada yang ngitung, ada yang nulis. Ya. Udah? Disesuaikan ini, udah? Oke. Oke, ternyata sangat cepat sekali karena mungkin kalian sudah paham dari unplug yang Bapak berikan ini ya, tugas unplug yang Bapak berikan ini. Oke, mungkin ada kesulitan tadi, boleh dipaparkan kesulitannya apa? Nggak ada. Yang kelompok ini? Nggak ada. Ini? Wih, bener. Tepuk tangan untuk semuanya. Plus. Oke, mungkin hanya sekian saja untuk pertemuan bab 2, yaitu tentang apa tadi? Tentang berpikir komputasional ya. Bab 2. Nanti minggu depan kita lanjut ke bab 3, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi ya, untuk pelajaran informatika. Oke, sekian saja. Kalau nggak ada pertanyaan, tadi sudah bagus. Bapak tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikumpulkan itunya ya. Silakan. Dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih.